Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dengan NIM 230101010205 dari kelas SI 301. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting buat siapapun yang sedang belajar basis data. Itulah yang disebut normalisasi. Normalisasi sendiri adalah proses pengelompokan atribut-atribut data untuk membentuk relasi yang baik atau istilahnya well-structured relation. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh E.F. Coate pada tahun 1970. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot menerapkan normalisasi? Jawabannya adalah karena kita ingin menghindari anomali. Mari kita ambil sebuah contoh tabel kursus. Kalau di suatu tabel isinya adalah ID siswa, kode kursus, dan biaya kursus, jadi satu itu akan memunculkan banyak masalah. Masalah yang pertama adalah insertion anomaly. Kalau ada kursus baru tapi belum ada muridnya, kita tidak bisa memasukkan datanya ke sistem karena kolom ID siswa bakal kosong atau nol. Yang kedua ada deletion anomaly. Kalau ada murid yang batal mengikuti kursus dan datanya kita hapus, maka data biaya kursusnya malah ikut hilang permanen dari sistem. Yang ketiga, update anomaly. Bayangkan kalau biaya kursus naik. Kita harus ubah berulang kali di setiap baris murid yang ikut kursus itu. Kalau ada satu yang terlewatkan, data kita akan tidak konsisten, alias error. Nah, daripada pusing dengan masalah-masalah yang sudah disebutkan yang tadi, kita butuh tahapan normalisasi. Namun, sebelum kita masuk ke tahapan normalisasi, kita harus paham dulu konsep ketergantungan fungsional. Intinya, semua atribut dikatakan tergantung pada atribut lain kalau nilai atribut A bisa menentukan nilai atribut B secara pasti. Contohnya, pada sebuah tabel pemasok, nama pemasok itu tergantung pada nomor pemasok. Ada juga yang namanya ketergantungan penuh, di mana semua data benar-benar tergantung sama kunci utamanya secara utuh. Dan yang terakhir ada ketergantungan transitif, di mana elemen A menentukan elemen B, lalu elemen B menentukan elemen C. Baik, kita akan masuk ke tahapan normalisasi. Sekarang kita akan bedah tahapan satu persatu menggunakan contoh data perkuliahan yang tadinya berantakan. Yang pertama, bentuk normal ke-1. Syaratnya sederhana. Setiap kolom harus berisi data yang bersifat atomik atau tunggal. Tidak boleh ada satu kolom yang isinya dua mata kuliah sekaligus. Kita akan hilangkan perulangan grup supaya datanya rapi per baris. Yang kedua, ada bentuk normal kedua. Setelah lolos bentuk normal ke-1, kita akan cek kembali. Syarat bentuk normal kedua ini adalah semua atribut yang bukan kunci atau dalam kata lain tergantung pada kunci utamanya. Di sini kita mulai memecah tabel. Misalnya, jika ada mata kuliah yang dipisahkan dari data mahasiswa karena mereka punya identitas yang berbeda, misalnya data mata kuliah dipisahkan dari data mahasiswa karena mereka punya identitas yang berbeda. Kemudian, pada bentuk yang ketiga yaitu bentuk normal ketiga. Ini tahapan yang paling umum dipakai di industri. Syaratnya tidak boleh ada tergantungan transitif. Artinya, atribut yang bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Contoh di materi kita adalah nama dosen itu tergantung pada kode dosen dan bukan tergantung langsung ke kode mata kuliah. Jadi kita pecah lagi menjadi tabel dosen tersendiri agar lebih rapi dan efisien. Contoh tabel yang saya buat adalah seperti yang dapat kita lihat ini. Ini adalah data awal yang masih berantakan. Perhatikan bagian yang kosong di kolom nama mahasiswa. Itu terjadi karena satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah sekaligus. Setelah melalui proses normalisasi, tabel besar tersebut
akan dipecah menjadi beberapa tabel kecil yang lebih efisien untuk menghilangkan duplikasi dan anomali. Baik, berikut ini adalah bentuk tabel mahasiswa yang menyimpan data pribadi mahasiswa tanpa tercampur dengan data kuliah. Tabel kedua ini adalah tabel yang menyimpan daftar mata kuliah dan siapa dosen pengampunya. Tabel ketiga ini adalah tabel yang memisahkan nama dosen agar jika diperlukan perubahan nama cukup ubah di satu tempat. Tabel yang ketiga ini adalah tabel yang memisahkan nama dosen agar jika ada perubahan nama cukup ubah di satu tempat. Dan kemudian tabel yang terakhir ini adalah tabel yang menjadi penghubung untuk mencatat nilai mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Jadi kesimpulannya, proses normalisasi ini adalah cara kita menguraikan tabel yang besar dan kompleks untuk menjadi tabel-tabel yang sederhana dan optimal. Hasilnya apa? Hasilnya adalah data kita jadi bebas duplikasi, mudah dimodifikasi, dan yang pasti performa sistem basis data kita jauh lebih cepat. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai topik normalisasi pada sistem basis data. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sedang menyusun database. Saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho, pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.